Hari ini kita akan ngomongin masalah strategi produk. Jadi, saya harap kamu bisa ngambil poin pentingnya. Di mana nanti kalau kamu misalnya kerja atau minimal bisnis sendiri ya, bisnis sendiri di rumah, di kampung, ya secara produk kamu tahu. Jadi nggak ngasal bikin produk. Karena biasanya orang tuh idenya keren. Wah, saya bikin sate, jualan sate. Simple ya sate ya, bener nggak? Tapi kan sate di mana-mana gitu-gitu aja, bener nggak? Sate itu dibakar, digoreng, direbus, atau diasepin. Kan pengen dibakar sate, bener nggak? Ada nggak sate misalnya itu, Pak, sate saya lain Pak, produknya apa? Sate saya pakai laser Pak. Oke, itu oke, good. Ini sate. Pak, sate saya dipanasin Pak. Ya kan sama aja dibakar pakai api. Ya kan gitu ya. Jadi lain-lain. Makanya kita kalau kita ngomongin produk, makanya saya bilang gini, sebelum saya masuk, yang harus kalian ingat ya, nggak ada namanya produk kreatif sebenarnya. Yang ada itu adalah inovatif. Jadi ada produk lama, dirombak lagi, di itu lagi. Ya, salah satu contohnya dulu di kita ada nama Edge Hardware. Tahu Edge Hardware nggak kalian? Sebelum ke sana pernah lihat Edge Hardware kan? Nah, sekarang namanya Asko. Paham ya? Asko. Isinya apa sama aja, cuma rebranding. Apa yang kedua? Besok tuh ada isu Matahari mau ganti nama. Namanya Suko. Saya bilang sih ya rebranding aja ya. Jadi namanya produk itu kadang tuh ya gitu-gitu aja, cuman rebrand atau di up sedikit gitu. Itu aja sih. Nah, untuk itu kita kan masuk materinya. Wait, ini PowerPoint saya mana ya? Bentar. Ini kok nggak muncul di sini? Ah, wait, Windows. Oke. Okay. Gua kelihatan ya. Ini adalah kita ngomongin strategi produk. Nah, karena produk, kita ngomongin produk. Saya nggak akan ngomongin yang lain, ya. Produk, karena produk kita ngomongin ya. Oke, produk. Kita ambil contoh di sini adalah Aqua. Kalian tahu Aqua ya? Harusnya yang pernah di Indonesia kan tahu Aqua ya. Pertanyaan kan simpel ya. Gak usah ngomongin macam-macam dulu. Bro, sis, om, tante, mbak, aus nih. Ya udah beli Aqua dulu. Paham nggak maksudnya? Pak, beli Aqua dulu pak. Padahal ketika pas di toko yang dibeli bukan Aqua. Bisa aja merek lain. Oke ya. Jadi kadang itu kita apa ya nyebutnya ya. Membuat semua itu dianggap sama. Aqua tuh ini loh, minum tuh beli Aqua. Walaupun kamu belinya nanti lain gitu loh ya. Itu berarti apa? Brandnya udah masuk, produk brandnya udah masuk di kepalamu. Tuh. Kalau di kita itu yang paling itu Aqua. Terus kalau sikat gigi odol. Pernah tahu odol ya? Odol itu zaman bahla banget. Saya kecil masih ada odol. Mereknya odol. Ya. Habis itu ganti Pepsodent. Beli apa? Beli Pepsodent. Walaupun dia beli merek lain. Banyak kita di sini. Jadi itu adalah produk yang sudah terpatri. Nah, saya tanya nih, di Taiwan ada nggak minuman khusus yang langsung mengarah ke situ? Walaupun nanti dibeli lain. Ada nggak di sana mereknya? Yang seperti itu ada nggak? Banyak nggak? Kira-kira ada nggak di Banyak. Taiwan? Ada satu yang model di ada banyak ya, tapi ada satu merek yang dikenal langsung kayak di kita Aqua gitu loh ya. Ada nggak di sana? Kurang paham ya Pak. Biasanya ya Berapa belinya, iya tinggal ambil aja di itu air mineral gitu, tinggal air ambil gitu. mineral? Nah, ini bedanya di Indonesia. Sekarang menurut riset ada dua mineral yang yang memang head to head ya. Nyebutnya bukan head to head ya, apa sih? 11-12 bersaing. Aqua sama lem mineral sekarang di kita. Kamu pernah ngerasain lem mineral kan kalian kan? Nah, Iya, itu head to head. lebih manis. Lebih manis katanya. Cuma kalau saya senangnya lem mineral satu sebenarnya. Tahu nggak? Lebih higienis karena di plastik tutupnya. Aqua kan sekarang udah nggak di plastik ya. Dulu kan masih di plastik Aqua. Nah, kalau saya udah nggak mau yang nggak di plastik. Jadi saya senang yang tutupnya itu segelnya masih tersegel di plastik. Itu aja sih. Takutnya kotor dan sebagainya kan gitu ya. Tuh, saya sih mikirnya higienis. Cuman itu dua merek besar. Nah, ini produk ya. Contoh sekarang yang lagi booming juga kendaraan di Jakarta. Saya nggak tahu di daerah sudah masuk apa belum. Karena saya di daerah jarang ketemu ya. Jarang. Ada sih waktu itu saya lagi jalan ke Solo, ke Jogja, ke Bali itu ada. Bali ada sih, cuman mungkin nggak banyak ya, saya nggak ngerti. Taksi. Dulu kita identik yang namanya taksi itu adalah Bluebird. Benar nggak? Nah, sekarang di Indonesia ada satu lagi dari Vietnam. Keren, saya lupa namanya apa, yang hijau. Pernah tahu nggak kalian yang taksi hijau di Indonesia yang dari Vietnam?
Belum tahu ya. Itu baru sekarang. Dan itu saya bilang gila. Kenapa? Itu di Jakarta banyak banget seliweran dibandingkan taksi Bluebird. Head to head lah sekarang. Bahkan transportasi itu kan jasa ya, jasa. Kalau minuman tadi kan produk ya. Itu sampai segitunya kalau kita ngomongin produk. Nah, makanya ketika orang beli produk, alasan orang beli produk itu apa sih? Pertama, saya tanya ke kalian deh, kamu kalau beli produk sesuatu nih, beli barang sesuatu, alasan utama kamu beli kenapa? Saya pengen riset. Karena butuh, Pak. Butuh. Jawab, karena Lupa lah, Needs. butuh Pak. Butuh. Tapi ada beberapa orang itu bukan butuh, tapi apa? Prestis. Nyebutnya apa ya kita ya? Mungkin lebih ke arah ya prestis lah ya. Pak. Tren ya, benar tren. Tuh hati-hati kalian ngikutin tren ya. Soalnya biasanya kalau di sini sih namanya FOMO ya, bisa tuh FOMO, ikutan TikTok, ikutan di IG, oh barangnya bagus, cute, imut, cantik, beli, aduh padahal nggak butuh. Itu bahaya banget ya. Jadi kalau kamu beli bukan karena butuh, dangerous. Serius. Jadi hati-hati, apalagi kondisi kita di saat ini kan, kalau kemarin kata Bu Menteri kan lagi turun ya, pendapatannya lagi turun, APBN-nya lagi turun, defisit malah. Saya juga nggak tahu bener apa enggak, cara nggak megang keuangan. Cuman ya, tapi konsumsi kita tinggi, gila ya. E-commerce kita itu laku banget loh, hebat loh. Perilaku konsumtif kita tuh jos. Ya itulah ya. Kenapa? Ya mungkin bener katamu Mbak, FOMO itu tren itu, aduh susah. Itu memang ya itu sifat dasar manusia. Secara psikologi itu sifat dasar manusia ya. Manusia kan salah satu motivasinya adalah need of power, no. Need of afiliasi, yes. Ya, kenapa? Wah orang pakai ini, gua nggak pakai. Nah, nggak akan dianggap kelompok. Need of achievement, apa? Need of afiliasi. Untuk bisa berafiliasi, kamu harus pakai bareng-bareng sama gua nih. Tuh. Jadi jangan sampai kamu beli HP karena temenmu beli HP A ya, mau ikutan beli HP A. Jangan, kalau kata saya ya. Dangerous. Nah, balik lagi ke produk. Kalau kamu lihat yang Aqua ini ya, dari sisi desainnya, mereknya, ini Aqua ini dari saya kecil ya, dari saya kecil sampai sekarang, logonya Aqua ini sama nih. Kenapa? Lihat, ini ada TN. TN itu trademark. Jadi merek ini sudah terdaftar nih logonya. Pak, hubungannya Pak iya. Jadi kalau si Aqua ini pengen merubah merek, nah dia harus daftar lagi nih di TN gitu. Jadi kalau sudah TN, biasanya brandnya itu sudah dilindungi. Kalau di kita namanya HKI, hak atas kekayaan intelektual, hak cipta. Tuh. Tapi kalau TM ini biasanya dari luar negeri, ya, trademark dari luar negeri. Tuh, jadi agak sulit ya. Kalau di Indonesia itu hanya sebatas HKI sama hak kekayaan intelektual. Misalnya saya buat produk nih, produk A. Saya register nih, R, register di Indonesia hak atas kekayaan intelektual. Di sana kamu pakai, saya bisa apa namanya, bisa nagih kamu nggak? Atau saya bisa apa ya, ngasih apa ya nyebutnya, saya bisa komplain nggak secara legal? Susah. Kan kita beda negara ya. Tuh. Kan hak cipta kan hanya berlaku di Indonesia, paham ya? Ngerti nggak maksudnya? Tapi kalau di sana kan enggak. Cuma kalau TM, nah itu lain, itu sudah internasional. Ya itu terserah kalian butuhnya apa ya. Cuman biasanya sih agak sulit. Contoh deh, mungkin kalian tahu ya, pasti harusnya tahu di sana. Tahu Indomie, saya sebut merek aja deh, mau gimana. Indomie ada nggak di Taiwan? Ada kan? Ada Pak. Indomie itu gila loh, sampai kemana-mana loh. Keren loh, makanya Indomie itu keren loh, sampai kemana-mana loh. Indomie. Dibandingkan satunya apa? Sarimi sama apa? Yang bisa lupa. Mie sedap ya? Mie sedap. Ya. Indomie paling cur. Dan dulu pernah sampai heboh, tahu nggak? Kamu baca di internet, cek aja nanti. Di Afrika Selatan, dikiranya Indomie itu buatan Afrika Selatan. Di Afrika, saya lupa Afrika Selatan kalau nggak salah. Jadi dikiranya ini produknya Afrika. Padahal itu dari kita. Masalahnya Indomie itu pinternya adalah dia dimanapun di setiap negara, dia punya rasa khas setiap negara itu. Serius. Saya pernah ke Singapura sama Malaysia ya. Kalau Asia kan saya ke situ. Saya beli Indomie yang rasa khas sopnya atau sotonya di Malaysia.
Saya lupa namanya, udah lama banget sih sebelum COVID. Jadi Indomie-nya itu unik di situ. Yang itu nggak ada di Indonesia memang. Itu nggak ada di Indonesia. Nah mungkin Taiwan ada juga khusus. Itu produk diferensiasi dari itu khusus. Ada nanti kita sebut nanti di nextnya. Nah pertanyaannya sekarang balik lagi ke Aqua. Ini saya udah ngarahin nih kalian nih. Pertanyaannya simpel. Untuk saya cek, Aqua ada nggak di Taiwan? Aqua ada nggak di Taiwan? Kira-kira? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Belum pernah menemukan. Belum pernah nemu. Lem mineral ada nggak di Taiwan? Nggak ada. Nggak ada. Padahal Indomie ada. Ada di toko Indo, Pak. Ada di toko Toko Indo Indo. ada ya? Tapi Ada. ada ya? Aqua. Wow, berarti hebat. Pokoknya gini deh. Kalau kamu bisa nemuin produk Indonesia di sana, berarti bagus. Itu Produknya udah bagus. impor ya, Pak, kayak gitu. Impor dari kita, dari Indonesia ekspor ke sana impor. Masalahnya gini, untuk mengimpor produk kita ke sana, nah itu masing-masing negara kebijakan ekspor impornya lain ya. Tapi biasanya ada batasan kuota. Misalnya Taiwan impor aqua, ada batasan kuota, nggak boleh berlebih. Nanti akan bersaing sama produk dalam negerinya sana. Itu logikanya. Jadi mereka nggak akan banyak-banyak impor. Tapi kalau ada, biasanya yang sudah TM itu ada. Nah sekarang coba deh, kamu cari di Indomie. Nanti kalau kamu usil aja Indomie. Kamu cari logonya Indomie itu udah TM belum? Ayo, logonya Indomie udah TM belum tuh? Kalau udah, wow. Tapi seingat saya tuh Indomie itu belum TM deh. Setahu saya loh ya. Indomie itu kayaknya udah TM apa belum ya? Kayaknya udah deh. Ada kecil gitu di sampingnya. Atau registered ya, saya juga lupa. Tapi kalau TM itu sudah trademark luar. Tapi kalau masih register tuh biasanya belum. Itu aja sih. Ya itu hanya perbedaan itu aja ya, pendaftaran aja merek. Cuman kamu cek aja di Indomie itu apakah di sini TM atau enggak nih. Di sini ini TM nih atau enggak. Karena Indomie udah kemana-mana. Itu merek ya. Tuh, kemasan. Terus iklan, logo itu semua produk. Jadi kalau kamu pengen yang pengen bener-bener pengen punya bisnis besok pribadi ya, personal ya, makanya kamu buatlah suatu produk yang benar-benar sudah tertanam di masyarakat sekitarmu minimal aja. Misalnya Pak, saya di daerah Kudus Pak. Oke, Kudus kecil lagi. Daerah desa ini Pak. Nah, kayak misalnya nih, saya di Tangsel, di Pamulang, dekat BSD gitu ya. Kita kerucutkan. Jadi di sini kita ada produk misalnya kopi yang memang khusus area sini. Nah, itu kita udah tertanam. Oh iya ya, itu daerah sini buatnya. Nah, besok kamu komen bisnis, bikin produk itu yang kalau kita nyebutnya itu yang tidak umum lah, yang tidak khusus, dibilang khusus mungkin agak sulit, tapi setidaknya tidak umum lah, berbeda dari yang lain. Aqua kesannya biru nih, ini biru nih, ini biru. Dari dulu sampai sekarang Aqua tuh nggak pernah berubah warna jadi hijau, jadi orange, jadi kuning. Itu saya nggak pernah tahu. Rata-rata air minum itu akan sangat bagus kalau warnanya antara biru atau hijau. Tuh. Kenapa? Itu alam bawah sadar kita. Jadi itu ada namanya psikologi komunikasi untuk marketing. Itu ada. Tapi kita nggak belajar di sini. Karena kita belajarnya manajemennya ya. Tuh. Ini contoh produk. Nah, dari sini kita bedah. Kok Aqua dari dulu nggak turun-turun, bahkan saingannya tambah banyak. Padahal logika dasarnya gini ya, teman-teman nih, biar kamu tahu semua, logika dasarnya adalah Aqua itu tuh simple loh. Dia tuh cuma jual minuman. Benar nggak? Kenapa? Jual minuman kok bisa laku? Ini saya ingat loh, waktu Aqua muncul pertama kali itu tahun sebelum tahun 90-an, saya masih kecil. Kamu 90-an udah lahir ya? Udah lahir belum? 90-an? Belum. 90-an udah lahir lah ya, harusnya ya. Saya tahun 80-an, nah 80 berapa? Pokoknya saya sebelum masuk TK. Saya ingat pertama kali saya lagi jalan-jalan sama orang tua saya ke Candi, beli yang namanya Aqua. Dulu masih gede Aquanya, masih tebal, bungkusnya masih tebal, saya ingat. Terus saya ingat, kok air minum dijual ya? Padahal kan air minum ngapain dijual ya? Kan orang kan logikanya kan ngapain saya harus beli air minum? Air minum kan bisa ngambil dari mana-mana, bisa dari lendeng lah, dari mana. Tapi harus dimasak. Sekarang benar-benar booming. Jadi produknya benar-benar saya bilang ya amazing lah ya. Inovasi menjual cuma air minum
Besok jangan kita nggak tahu ya, kita nggak tahu nih jual udara, jual oksigen. Ada ya jual oksigen, udah ada ya sekarang ya. Yang pakai tabung oksigen ya. Ada. Saya udah pernah lihat yang tabungnya kecil kecil segini. Mungkin di caregiver tahu lah ya, yang tabungnya kecil gini untuk. Jadi saya kalau di atlet, saya kan ngajar taekwondo juga anak-anak. Jadi kalau di atletan ada yang tabungnya kayak tabung minum gitu, tabung botol aqua gitu yang 100 ml tapi langsung di mulut. Ada. itu Ada ya namanya Mbak Widya ya, ada ya tuh ya. Ada pernah lihat tapi nggak tahu namanya, ya taunya oksigen, tabung oksigen itu. Iya, Kecil tapi gitu, ada prototipe. kecil. Oksigen aja udah dijual ya, gila ya. Jadi apapun bisa jadi produk, bisa jadi apapun produk sebenarnya logikanya kalau kamu orang marketing itu bisa dijual. Tergantung bagaimana kamu packagingnya. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya ngulik pikiran kalian deh. Ini kan produk ya, ketahuan ya produk ya, bener nggak? Servis mobil, ojol, Gojek, bener nggak? Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, kalau produknya manusia gimana, Pak? Nah, ini yang sering dipakai. Yang kalian mungkin tanpa kalian sadari kamu juga pasti ngalamin. Itu apa? Biasanya produk-produk yang pada saat nanti ada waktunya itu apa? Produk-produk yang kaitannya sama pemerintah. Kan gitu ya. Kesannya kebijakannya, tidak menarik. Sebenarnya kebijakannya mungkin berat buat rakyat. Tapi diterima. Nah, itu. Itu dia. Salah satu contohnya adalah produk-produk politik kita sebutnya. Nah, kamu jangan salah. Produk itu semua itu apapun yang bisa dijual diterima, apapun yang bisa diterima itu pasti bisa dijual. Termasuk apa? Produk-produk kebijakan pemerintah. Seperti itu. Kebijakan pemerintah kan bentuknya produk sebenarnya. Kita bisa nyebutnya produk tuh. Kebijakan pajak lah, kebijakan apa. Tuh. Termasuk tanpa kalian sadarin, kalian sempat milih akhir tahun lalu ya. Presiden dan wakil presiden. Produk juga bukan? Produk juga. Ngerti ya maksudnya sampai sini ya. Termasuk apa nanti? Pada saat ada kampanye di kantor kalian, di perusahaan kalian, atasan kalian mengkampanyekan diri, itu dia juga pasti akan menawarkan servis. Itu ada produk juga loh. Jadi nanti ada yang disebut produk branding produk ya, produk branding sama namanya adalah personal branding. Itu. Makanya kita nyebut personal branding. Orang yang di brand, yang orang jadi merek. Makanya muncullah influencer. Tahu ya, influencer ya. Orang jualan apapun sama influencer, orang ngelihatnya bukan produk yang dijual, tapi influence-nya siapa. Itu. Makanya kemarin saya ke bank, saya waktu buat buku rekening tabungan baru ya, ada 2 bank, satu Mandiri, satu BCA. Yang mana di aplikasinya itu pekerjaan pertama yang ditulis itu adalah influencer. Bukan pegawai negeri, bukan pegawai swasta. Keren ya? Keren ya? Dulu zaman saya nggak ada pegawai swasta, pegawai negeri. Benar nggak? Nah, ini tulisan pertama influencer. Harusnya saya foto tuh, saya masukin sini. Jadi, kalau kamu ngomongin produk, ada produk dalam bentuk produk benar-benar produk barang, ya, things ya, things itu barang. Ada juga produk as the services. Ketika ngomongin services dan dan barang, sudah jangan sampai lupa ada yang namanya manusia. Nah, manusia dijadikan produk juga kasarannya. Untuk sebagai apa? Dia menjual produk. Makanya kemarin ketika kamu pemilu atau nanti kamu ada kampanye, yang kamu pilih itu adalah orangnya, yang mana nanti ada produk-produknya di dalamnya, termasuk atasanmu. Saya milih Bapak A sebagai atasan saya, sebagai CEO di kantor ini, sebagai kepala desa di kampung saya. Nah, yang kan kamu rasakan adalah produknya dia dalam bentuk kebijakan seperti itu. Itu namanya personal branding, tapi kita step by step. Cuma di sini lebih ke arah barang yang kita baca ya. Biar kamu ngeh. Jadi produk itu jangan dalam pikiran kamu adalah hanya barang doang, hanya jasa doang. Tapi ada satu barang yang itu adalah produk hasil pikiran manusia. Ya, hasil pikiran manusia. Itu adalah produk juga dan itu nanti arahnya di personal branding. Tuh. Cuman saya nggak ngomong di sini ya, karena ini di sini kayaknya materinya nggak ada. Nah, kamu kalau ngomongin produk harus tahu satu, value, nilai. Jadi kenapa sih produk ini tuh bisa dijual, bisa berharga?
oh harganya 100.000, oh harganya 10.000. Itu adalah harga accountability atau account-nya ya. Counting ya, bisa dihitung, bisa diukur. Ukur tuh measurable ya, bisa diukur. Kemudian accounting bisa dihitung secara angka. Poinnya apa? Value. Itu ada nilai. Perbandingannya nih sini, value itu nih. Nih, perbandingan antara perolehan total yang kamu dapat nih dengan pengorbanan total konsumen yang sudah kamu keluarkan. Contohnya gini, saya nggak usah jauh-jauh. Saya langsung membuka pikiran kalian aja biar kalian terpelisik dan kalian bisa berlogika sendiri, mengkritisasi sendiri. Kalian, kenapa milih UT dibandingkan kampus lain? Nah, value-nya apa? Nah, itu yang kamu bisa pikir sendiri kan gitu. Di mana kamu ada pengorbanan, total konsumen, total konsumsi yang kamu korbankan. Kamu udah bayar, kamu harus ada waktu ngeluangin di sini. Ada yang on cam, ada yang off cam. Kamu harus ikut materinya, ya kan? Kamu bayar loh. Terus habis itu apa? Kamu ujian nanti ada UTS UAS, tuh ya. Yang mana UTS UAS dan itu udah di ranahnya kampus ya. Saya nggak bisa apa-ngapain karena saya hanya bisa bantu nanti di tugas 1, 2, 3 untuk bantu nilai kalian. Tapi kalau nanti di UTS UAS udah lain, bukan saya yang buat soal. Nanti jangan tanya, Pak, soalnya kok gini Pak, beda, itu bukan di saya ya. Itu udah ada tim tersendiri. Itu. Nah, makanya akan punya value adalah apa? Minimal yang kamu korbankan sama dengan yang kamu dapatkan. Itu minimal. Akan lebih bervalue yang kamu korbankan lebih sedikit dibandingkan yang kamu dapatkan. Yang kamu dapatkan lebih banyak daripada yang kamu korbankan. Itulah namanya value sebenarnya. Punya nilai. Makanya kadang-kadang, wah harganya 100.000. Tapi lu sehat loh, minumannya bagus loh. Ini produknya bagus, minuman mengandung mengandung oksigen. Kamu bayar 100.000. Gitu loh. Jadi value ini jangan sampai lupa. Jadi makanya kalau kamu nanti bisnis nih, kalau saya bilang nih, kayak kemarin saya ngasih contoh, saya sebenarnya ngasih contohnya itu simple ya, karena kerakyatan ya, ekonomi kerakyatan. Warteg, value-nya apa warteg? Ayo. Paling saya kasih contoh warteg ya, bener nggak? Nah, saya senang kasih contoh ekonomi kerakyatan. Kenapa? Kita nggak usah muluk-muluk mau bikin produk ini, produk itu, bikin pabrik lah, whatever itulah. Itu nanti lah. Tapi kalau kita misalnya kerakyatan, coba lihat. Value-nya warteg apa? Ayo. Bisa yang pertama, secara tempat Pak, bisa di mana-mana Pak. Nggak juga. Kalau kamu cuma punya duit A gitu ya, cuma bisa bikin satu warteg, nggak bisa. Value-nya apa? Wah, ini bisa masakan bisa diterima oleh tiap orang. Bisa. Nah, gitu. Apa coba kira-kira kenapa orang itu selalu mencari warteg dibanding yang lain? Sebelum yang lain ya, kalau misalnya Jakarta gitu ya. Ya, kenapa warteg nggak bakalan mati? Value-nya apa kira-kira? Ada yang tahu nggak kira-kira? Coba antara Mas Asep, Mbak Widya, atau Mbak Nurul, siapa aja deh yang kira-kira mau speak up, atau Bu Uun, Mbak Uun, atau Mbak Rahmatul nih yang lagi on nya. Kira-kira apa? Apa sih value-nya si siapa? Si warteg kira-kira apa value-nya? Kira-kira apa? Izin menjawab, Pak? Ya, silakan. Oh, menurut saya sih ada dua hal value dari warteg. Yang pertama itu mungkin lebih pas makannya itu lebih ke keluargaan ya, kayak di rumah. Ya, oke. Atmosfernya Terus ya. yang kedua itu harganya sih murah. Udah itu aja sih, Pak. Kalau saya sependapat sama Mas Asep, sama. Jadi yang pertama, kenapa warteg bisa diterima? Ya, yang pertama itu, kalau saya balik nih, harganya itu bisa mengenyangkan perut. Jadi dengan harga segitu saya kenyang, serius. Saya tuh kalau lagi di Jakarta nih, habis meeting dan sebagainya, kalau saya lagi nggak lagi entertain orang, saya mending beli di warteg, serius kan. Wah, gedungnya bagus-bagus Pak. Iya memang bagus-bagus. Tapi kalau kamu ke belakang gedung, orang-orang kampung, perkampungan itu masih ada warteg pasti. Pasti ada warteg. Nggak mungkin enggak. Saya makan di warteg. Dengan harga taruhlah 25.000, saya bisa kenyang. Dibanding saya 25.000 beli di mall. 25.000 dapat apa di mall? Kopi aja 30-an ya. Kopi 30-an gila. Saya makanya, aduh, boros. Saya mending ke 25.000 di belakang. Karena parkir mobil aja di mall udah mahal. Ya, mobil parkir belum kalau misalnya makan sendiri, kalau nginternet mungkin masih oke lah ya. Tapi kalau enggak,
Yang pertama kita masih bisa nagih ke kantor ya. Tapi kalau makan sendiri di mall ngapain kan gitu ya, nggak logis. Harga benar. Dan saya nyaman dengan harga situ saya kenyang. Yang kedua, kita bisa ya kekeluargaan benar kata Mas. Jadi kita santai lah, nggak terlalu diburu-buru, nggak terlalu ini. Kadang-kadang lihat apa orang ngobrol sambil ngobrol kenal dekat. Ya Indonesia kan tuh ya kekeluarganya tinggi ya. Jadi bagus lah ya, saya bilang bagus. Makanya ekonomi kerakyatan kayak gini tuh nggak bakalan hilang sebenarnya. Jadi event harganya mahal bahan baku, cuman tetap sampai sekarang tetap ada yang nyari warteg. Harganya naik, it's okay. Paling apa namanya porsinya diturunin. Saya sih udah ngerasain ya di warteg dekat kampus saya ngajar, harganya tetap tapi porsinya turun. Saya bilang ya udahlah gue nggak apa-apa lah daripada harganya lu Menunya naikin. juga banyak. Menunya banyak, pilihannya banyak, benar Mbak. Jadi kita nggak bingung. Menunya banyak, pas. Nah, makanya gini, Mas Mbak, Om Tante semua, kalau kamu pengen bisnis, kira-kira value-nya produkmu itu apa? Value-nya apa kira-kira? Apa sih value-nya apa? Pak, sate Pak. Iya, value-nya satemu sama yang lain apa? Ini ada nih, bagus nih. Ini contoh ya, sate. Ini saya ngomongin sate jadi kayak di dekat rumah saya itu ada satu sate yang jualan. Dia itu ada yang sate normal, reguler. Jadi sate, hati, sama gaji. Yang kedua, ada yang cuma daging doang, nggak ada gaji. Yang ketiga, hati doang. Jadi dia pisahin. Hebat ya. Dan harganya lain, pasti lain. Lebih mahal yang apa yang hati, baru daging. Saya juga heran, kok dagingnya lebih murah ya? Harusnya kan daging lebih mahal. Tapi ternyata hatinya lebih mahal, karena ternyata besar, agak lebih besar. Jadi dia satenya dia pisahin. Itu yang unik buat dia. Itu satu. Kedua, dia nggak pakai kulit satenya. Jadi nggak ada campuran kulit. Jadi kalau mau kulit, sate kulit sendiri. Satu sisi untuk jualan dia bagus. Kenapa? Kan harganya bisa dia mainin ya. Dia monopoli. Ini ada kulit sendiri nih, nggak gua campur nih. Dibandingin gua campur nih. Itu ada. Jadi dia ada empat style sate di dia. Campur tuh daging, kulit sama hati. Daging, gaji sama hati. Ada yang gaji doang, ada yang daging doang, ada yang hati doang, ada yang kulit doang. Yang kulit sendiri. Itu triknya bagus. Itu contoh. Jadi kita ada value sendiri ketika kita ke sana, oh tahu saya mau beli yang daging doang. Idenya cuma simpel, sederhana. Jadi ide itu kadang gini ya, ide jualan itu kadang nggak usah terlalu ribet-ribet, nggak usah terlalu muluk-muluk, tapi simpel aja yang orang lain butuh. Tadi di awal bilang ada kebutuhan. Saya mau beli itu butuh, bukan tren. Kalau tren agak sulit. Ya apalagi FOMO itu agak sulit. Tapi ketika udah, oh gue butuh sate ya ini, oke, dapat. Itu contoh sate. Nah mungkin lo bisa style lain, saya juga nggak tahu ya, whatever itulah. Style lainnya apa? Mungkin satenya kamu aneh-anehin gitu ya. Ada sate kambing, ada sate sapi, ada sate kelinci, ada sate ayam, ya ada sate kebo, ya itu oke lah. Cuman lebih mahal ya, karena source-nya lebih banyak. Atau mungkin tusuknya setiap beli 10 udah gratis satu tusuk emas gitu ya, itu lain ya. Itu jadi value sendiri. Ya, lain, bebas. Ada kalau di mall tuh ada sate yang kita kan kalau sate kan barbecue ya. Ada sate barbecue itu yang dia mahal di mall Jaksel. Jadi dia pakai bumbunya itu yang model apa? Kayak emas-emas glitter gitulah. Tahu kan maksudnya ya? Tuh, saya pernah ngerasain. Ya rasanya sama aja ya, nggak ada bedanya. Kan yang glitter emas itu kan sebenarnya kita bisa beli sendiri. Saya harus bisa beli sendiri. Istri saja bisa beli itu online. Memang agak mahal sih. Dan itu memang makanan yang dilapisin emas sebenarnya. Cairan emas doang, bukan emas murni. Saya nggak tahu emas murni nggak ya. Dan itu jadi makanan, bisa dimakan. Saya tahu tuh. Memang agak mahal sih. Cuma kesan gitu doang jadinya ya. Itu contoh ya, value. Oke. Di mana value itu di sini kita mainkan adalah yang kita mainkan nih, manfaatnya apa? Harus kamu tahu adalah emosinya. Ya, kemampuan produk udah oke, fungsional udah pasti. Jadi kalau nggak ada fungsional nggak mungkin nggak pasti. Jadi fungsional udah pasti kamu beli produk. Minuman udah pasti untuk diminum. Nah, yang kedua adalah emosional. Makanya perasaan emosi ini harus dimainkan. Terakhir adalah ekspresi diri. Jadi gua pakai ini tuh, wis, gua ngikutin tren. Emosinya bangga. Jadi jangan sampai lupa, selain needs, ada juga needs secara emosional, psikologis, dan ada juga secara ekspresi. Tuh, ya. Ini biasanya barang-barang tren, branded, dan sebagainya. Saya ada contoh di BSD dekat rumah saya, ada namanya Jakarta
internasional apa CPO ya, Jakarta Product Outlet ya, internasional product outlet. Jadi outlet yang apa namanya internasional branding di situ. Apa sih yang bikin menarik? Itu saya pikir sepi ya, kan harganya lumayan, Adidas lah, Kece dan sebagainya yang merek-merek semua. Saya pikir sepi, ternyata kami. Salah satunya apa? Mainkan emosinya. Barang diskon, nah kasih diskon di waktu-waktu tertentu, emosinya terpacu. Wah, gue dapat barang ini nih, gue diskon deh. Gue beli diskon deh. It's okay, emosi. Tuh ya, emosi kan ekspresi. Tahu nggak, salah satu konsumen yang mungkin selalu kena di kita, ini produk juga ya, cuman agak negatif ya, mohon maaf ya. Agak negatif, tapi saya kasih contoh, mau nggak mau, kamu harus membuka pikiranmu ya. Jangan sampai kamu kena. Yaitu apa? Produk apa coba? Yang kita tuh sebenarnya tahu ya, ini tuh nggak boleh ya, ini juga merugikan kita produk. Tapi kok dipakai, itu juga masih aja banyak sekali orang Indonesia itu terbanyak loh. Itu apa coba? Judul. Nah, kepikiran kan? Tahu judul ya? Judi online. Gila kan? Itu produk loh. Jangan salah. Judi online tuh peminatnya banyak. Saya juga heran loh. Apa kira-kira? Produknya fungsional nggak? Pinjol juga sama. Pinjol dan judul. Kalau pinjol it's okay. Fungsionalnya kan orang butuh duit. Benar nggak? Nah, kalau judul secara fungsional tuh saya agak bingung ya. Judi online secara fungsional nih, secara fungsional kan kebaca nih, fungsional nih. Fungsionalnya apa? Saya nggak dapat. Secara emosi mungkin orang jadi penasaran, oke. Ekspresi diri, kenapa? Nagih. Iya, karena penasaran nagih. Biasanya udah dapat terus pengen lagi. Itu produk yang wow, ya. Jadi kalau kamu pengen bikin produk yang amazing nih, salah satunya adalah mainkan emosi orang. Ini emosionalnya kan ada ilmunya nih. Ini kamu udah dapat emosinya nih, emosinya orang. Buat cewek-cewek, salah satunya ini mohon maaf ya, cewek-cewek yang sering dandan make up. Bener nggak? Kamu kan make up itu kadang secara emosional kena. Itu. Ya karena kebutuhan ada, fungsional juga pasti untuk dandan. Emosional yang kena. Gitu. Makanya apapun yang emosional. Ini contoh gini ya Mbak, sorry Mas Mbak. Kalau kita ngomongin produk secara fungsional emosional itu adalah contohnya adalah produk-produk yang untuk orang yang hobi atau kolektor. Dia mau bayar berapapun masa bodoh, pokoknya emosional terpenuhi. Pernah ngerasain gitu nggak kamu? Kalau cowok salah satunya otomotif. Otomotif, ya kan? Pernah ya, Mbak Widya, Pak? Beli kosmetik, Pak. Kayak. Nah, kosmetik. Misal lipstick gitu. Pengen ini, itu warnanya bagus. Yang merek lain kayak gitu. Terus beli gitu. Emosional itu kena. Jadi, just be careful ketika emosional itu bukan karena kebutuhan, tapi karena pengen. Ya, hati. Jadi, kalau kamu pengen bikin produk, coba deh kamu bikin yang buat orang emosi itu apa sih? Makanya sekarang, mohon maaf, yang mungkin kamu pernah lihat di IG, di internet, menjual kesedihan orang. Tahu konsepnya menjual kesedihan orang? Nah, aduh kasihan bapak ini, anak ini, buka donasi, capek. Itu jujur ya, saya donasi. Iya betul, kayak Agus kemarin, banyak nangis doang ya. Ya mohon maaf ya, cuman banyak ketipu. Jadi hati-hati ya, apapun tuh udah ngomong. Ini saya agak sedikit menekankan emosi gini ya. Masalahnya manusia itu makhluk emosional, mau cowok mau cewek itu makhluk emosional. Dan kamu tahu nggak, lebih emosional cowok apa cewek menurut kalian? Ayo, emosional cowok apa cewek? Cewek, Pak. Sama aja, Pak. Cowok yang lebih emosional. Zaman sekarang cowok, Pak, lebih emosional. Cowok lebih emosional. Tekanannya tinggi, Pak. Tekanannya tinggi, boleh. Sekarang gini, contoh simpelnya cowok kenapa, Pak? Yang suka baku hantam, yang suka tawuran cowok loh, banding cewek. Ya kan? Cewek paling adu mulut, Pak. Ya, adu mulut oke lah. Cuma masalahnya ketika bener-bener pecah, kalau adu mulut kan bisa nahan. Kalau berantem kan enggak bisa nahan. Pukul-pukulan. Itu. Jadi emosional itu sangat-sangat penting untuk kamu mainkan kalau kamu pengen produk.
apapun produk yang kamu buat, buatlah itu emosional buat orang lain. Salah satunya yang sering judol, pinjol, terus yang apa menjual kesedihan orang, sumbangan-sumbangan kasih Agus itu ya. Jadi itu penting. Ini mohon maaf ya, sorry mohon maaf nih buat kalian yang muslim, mohon maaf. Karena saya tahu pernah ngalamin, tahu nggak apa? Yang saya kadang percaya nggak percaya. Rumah asuh, panti asuhan. Itu kadang saya percaya nggak percaya. Serius. Percaya nggak percaya, mohon maaf. Itu menjual kesedihan, menjual ini, menjual sumbangan dan sebagainya. Apapun yang berbau sumbangan itu produk. Jangan sampai lupa. Jadi gini ya, produk itu kasarannya gini deh, kayak orang Indonesia bilang, lu jual gue beli, dah gitu aja. Itu udah mengarah ke produk. Ketika ada sesuatu hal tukar menukar itu udah masuk value. Lu jual, gue beli. Ada value dong, lu beli, kasarannya gitu. Bener nggak? Apa yang membuat dia bisa menjual ke kamu beli? Itu. Nah, itulah kita bedahan lebih dalam. Gimana? Gimana Mbak? Oh, oke, saya lanjut. Oke. Nah, untuk memperoleh kamu butuh uang, tenaga pikiran, adanya pengorbanan. Nah, ini saya ambil dari si Roman Pichler. Roman Pichler ini adalah konsultan untuk khusus produk. Kalau ngomongin produk, biasanya refers to him, Roman Pichler. Biar kamu tahu. Di buku nggak ada, cuma saya tambahin aja. Jadi, produk strategi itu dari visi. Kamu mau ngapain sih jualan itu ngapain? Kamu terjemahkan ke strategi produk. Kebutuhan. Kebutuhannya apa? Mau secara fisik, secara emosional, dan sebagainya. Market, pasarnya ada nggak? Pak, pasar gimana? Pasar bisa kamu buat. Contoh kayak Nike kemarin. Yang satu ngelihatnya, Pak, nggak bisa jualan, Pak, nggak pakai pada sepatu. Yang satunya bilang, bisa jualan, Pak, masih pada nggak pakai sepatu. Yang satunya, Pak, ini semua tidak pakai sepatu. Yang satu. Yang kedua, yang pintar nih. Pak, semua masih pada nggak pakai sepatu. Market, ada. Kamu bisa buat needs. Namanya needs itu kebutuhan bisa dibuat. Tuh. Stand up features. Jadi fiturnya itu jelas. Jadi jangan ngawang-ngawang. Kenapa pinjol sama judul bisa tetap laku secara produk strategi? Fitur-fiturnya jelas. Lu dapat segini, dapat segini. Lu segini, dapat segini. Jelas. Itu ya. Terus, yang masalah apa tadi ya? Rasa belas kasihan. Contoh kayak Agus ya. Ngasih sumbangan. Jelas. Gua cuma ngasih 50.000. Jelas. Sumbangan minimal 50.000. Stand up feature-nya jelas. Kadang orang banyak ya. Ketumpul 3 juta. Nah, karena kamu hanya merasa ngasih 50.000, it's very small for me. Padahal kamu nggak tahu ketika udah kumpul gimana. Kamu mungkin pernah baca ya, ada kasus nih. Saya pernah baca tuh orang luar negeri berpura-pura sakit, cedera atau apa, kecelakaan atau apa saya nggak tahu. Meminta belas kasihan, dia minta sumbangan ke kumpul banyak, dia jalan-jalan ketahuan. Ada cewek itu luar negeri, dia jalan-jalan ketahuan dari donasi-donasi. Ya sekarang bisnisnya kan donasi. Sharing itu ketahuan dari dangerous saya bilang ya, karena emosi bisa dimainkan. Terus product roadmap ini buat plannya, and then backlog. Nah ini saya nggak usah sampai sini. Nah terus di sini kita lihat, tadi vision, produk strategi, kita buat vision boardnya seperti apa. Ini kalau teknis ya. Kemudian bisnis model canvas ya. Produk roadmap-nya seperti apa? Pak, bisnis model canvas seperti apa? Nah, nanti saya jelasin. Terus terakhir adalah taktik. Taktiknya mau gimana nih? Nah, ini taktik ini kan ada produk canvas, produk backlog, produk roadmap tadi ya. Cuma kita hanya sampai produk strategi. Karena taktikal itu adalah teknis. Kalau teknis itu memang nggak bisa kita serta-merta nyebutnya ya. Harus pakai ini, harus pakai itu, nggak bisa. Karena ini harus terjemahan atau turunan dari produk strateginya seperti apa. Nah, ini adalah canvas. Nih, canvassing kita bisa melihat produk strategi canvas ya. Kamu punya visinya dulu dibuat. Ini canvassing. Ini strategi canvassing adalah strategi paling basic atau umum yang dipakai dalam marketing, manajemen marketing. Canvassing. Product vision apa? Namanya apa? Ini adalah judulnya. Ya, vision judulnya. Sama alasannya why. Vision itu why. Nah, kemudian personanya. Personanya adalah
terkait targetnya bagaimana, terus ini kualitas produknya seperti apa dan sebagainya. Itu persona. Persona itu adalah karakteristik dari produk yang ingin kamu sampaikan. Tuh. Terus ada user journey-nya. Nah, ini adalah nanti maunya seperti apa nih? Timeline-nya seperti apa? Tahun pertama ngapain, tahun kedua ngapain? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Constraint, ini adalah apa yang paling penting nih, hambatan-hambatannya apa yang paling penting. Hambatannya aja, nggak usah dikasih solusinya, ntar dulu hambatannya. Desainnya seperti apa, terus hal-hal yang paling menarik apa, sama ready stories di sini adalah biar list-list bagaimana how to untuk penetrate ke masyarakat, ke umum. Ini dari si Roman Pichler. Ini nggak ada di buku, cuma sebenarnya kamu tahu di sini nih, bahwa produk strategi ini ada needs, market, standard feature, sama bisnis goal-nya apa. Tuh ya. Nah, contoh penerapan strategi produk, kita bisa tahu strategi produk dari mana. Yang pertama adalah riset pasar. Kita harus riset dulu. Terus produk baru, pemasarannya gimana nih? Mengenalkan sebelum produk itu dikenal. Promosi yang out of the box. Makanya promosi kadang aneh-aneh promosinya ya. Yang aneh-aneh. Cuman kalau bisa promosi jangan syarat. Tuh, agak sulit. Kecuali produknya memang tentang agama. Terus media sosial, ini udah common, very common digital marketing. Kalau nggak pakai media sosial susah, apalagi sekarang Mas Wakil Presiden itu sudah mencanangkan ya, mungkin kalian udah tahu bahwa anak-anak sekolah dari SD, SMP, SMA akan dikasih materi AI. Benar ya? Udah pernah dengar belum? Jadi dari SD, SMP, sekolah itu artificial intelligence masuk ke materi anak-anak. Saya sih sebenarnya oke-oke aja, fine. Cuman ya mereka juga harus tahu basicnya dulu ya sebelum kamu bisa ke mana namanya ke Taiwan nih. Saya tanya nih, sebelum kamu bisa ke Taiwan, saya yakin kamu pasti belajar ya bahasa Taiwan, cara menulis Cina Taiwan, bener nggak? Cara menulis hurufnya, belajar bahasanya, belajar culture-nya, bener nggak? Nah, ada basic-basic yang harus dipelajari. Sebelum belajar AI, harusnya bacanya jelas dulu, ya kan? Terus tahu penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan sebagainya. Barulah ditambahin. Kalau saya sih gitu. Jadi sebelum ada hal baru, basicnya dasarnya dikasih dulu. Nah, ini sama di produk juga gitu. Ya, kita harus mengasih basicnya dulu. Nih, media sosialnya akan kita pakai nanti ya untuk pemasaran produk. Terus strategi promosi bebas. Biasanya sih diskon potongan harga. Promosi itu di mana-mana di belahan dunia manapun sama. Diskon potongan harga. Cuman potongan harga. Pak, yang lain gimana Pak? Misalnya beli satu gratis satu itu juga potongan harga. Buy one get one itu kurang lebih diskonnya 20-30% atau 50% sampai 50%. Gratis ongkos kirim itu sebenarnya berarti apa? Diskon ya untuk ongkos kirimnya. Promosi hari raya harga khusus itu juga sebenarnya diskon. Jadi strategi dalam marketing lebih banyaknya dominasinya adalah by price. Nanti kita akan belajar ada 5 sampai 7P ya. Tuh. Terus pengembangan produk, ini saya bilang ya, pengembangan produk. Jadi nggak ada produk yang benar-benar original. Pak, produk original Pak, nggak ada. Kadang harus ada produk dasarnya dulu. Dulu produk originalnya adalah apa? Buat yang namanya roda. Oh ya roda ya, bulat ya, benar nggak? Ada roda segitiga, ada roda kotak, nggak ada. Roda itu pasti bulat. Itu produk original. And then berkembang menjadi sepeda, motor, mobil. Pak, itu original. No, itu adalah sebenarnya pengembangan. Pengembangan apa? Fungsi dari roda. Dari roda dipakailah menjadi gerobak, jadi sepeda. Wah, tenaga manusia, tenaga kuda, ganti mesin. Nah, originalnya di mesin. Mesin uap. Mesin ini berkembang sampai sekarang. Sekarang, mobil rodanya 4, rodanya 6. Mobil bisa berjalan di tanah. Betul ya? Nah, inovasinya apa? Mobil bisa jalan di laut sekarang. Di air. Cina lebih keren lagi, saya baca kemarin. Bikin mobil terbang. Amazing banget, saya bilang, wow. Iya, udah terbang. Ntar bikin aturan undang-undang lagi. Lampu merah di angkasa gimana nanti. Jadi beneran loh. Iya, udah lihat. Iya Pak, sekarang Udah lihat kan? Cina sudah ada matahari buatan Pak. Oh, matahari buatan lagi. Mana gila itu ya. Keren. Aduh, mana saya lihat di Cina itu lagi proses
kemarin ada namanya chip. Chip itu tahu ya, chip komputer gitu ya. Chip itu adalah untuk development logika atau analisis buatan, kecerdasan buatan AI. Yang mana dia bisa belajar sendiri. Jadi dia bisa ada kesalahan apa kemarin, dia belajar sendiri, ngembangin terus. Yang mana itu akan menjadi benar-benar seperti otak manusia selalu berpikir. Lebih gila lagi. Itu contoh ya. Kalau misalnya pasang di mesin gimana? Mesinnya bisa benar-benar wow. Pasti kekalahannya cuma satu, kesalahannya sama kekalahannya bukan kesalahan sih ya. Kekalahannya mesin cuma satu, itu sourcing. Sourcing apa? Tenaga, energi. Mesinnya robot itu adalah butuh baterai, benar nggak? Manusia butuh makan, makanannya robot baterai atau apapun itulah energi ya. Nanti kita nggak tahu. Nanti kalau misalnya AI-nya bisa belajar sendiri, gua nggak butuh makan, gua hanya butuh sinar, gua hanya butuh istirahat berapa jam. Wow. Kayak di Cina itu kemarin saya baca namanya industri gelap ya. Itu saya benar-benar lagi amazing, benar-benar efisiensi pabriknya. Jadi lampunya itu minimum, semuanya isinya mesin, kalibrasi atau maintenance sama manusia cuma ya paling beberapa kali doang. Ya itulah ya, produk tuh benar-benar amazing ya. Makanya saya bilang nggak ada yang namanya orisinil, benar-benar orisinil nggak ada, tapi ada adalah inovasi. Kalau kita ngomongin di sini ya banyaknya inovasi. Tuh. Mobil bisa terbang, bisa apa namanya berjalan di daratan. Kamu tahu nggak kendaraan yang benar-benar orisinil nanti yang bukan inovasi? Salah satunya tahu nggak? Kendaraan yang benar-benar orisinil. Itu apa? Saya kepikiran loh, cuma belum tahu teknologinya gimana. Yaitu teleportasi. Itu orisinil. Kan kendaraan selama ini kan cuma pakai roda, benar nggak? Kalau teleportasi kan nggak pakai roda. Cus jadi. Nah, kalau kemarin saya baca di artikel itu prototipe dari yang namanya teleportasi itu ada prototipenya. Apa nggak prototipenya apa? Printer 3D. Oh ya printer 3D ya. Nah itu kan sebenarnya kayak memvisualkan hal-hal yang 3D gitu ya, yang benar-benar 3 dimensi di print benar-benar. Jadi saya punya misalnya saya di sini ada botol nih, saya scan nih, print nih di Taiwan sana, pakai alatnya sana, jadi di sana. Kan modelnya konsepnya kayak teleportasi sebenarnya, saya ngirim informasi ke sana. Tuh, nah itu di sini, tapi itu nanti ya. Tapi rata-rata gitu, produk tuh inovasi sama desain. Terus pemasaran online, ini semua online loh. Ini online semua. Dan hal ini saya nggak ada yang namanya pakai paper ini nggak ada ya. Kalau dulu kan pakai koran, pakai flyer, ini udah nggak ada. Semuanya adalah online. Affiliate marketing berarti kerjasama sama beberapa perusahaan marketing, misalnya gitu influencer, misalnya seperti itu ya. Konten, namanya jasa konten kreator. Paid marketing menggunakan iklan berbayar media sosial juga. Rata-rata sekarang iklan itu adalah no paper atau paperless. Kecuali kalau kamu hanya menjangkau wilayah tertentu barulah pakai paper. Itu kalau luas. Oh. Oke. Komponen-komponen merek. Kita masuk ke merek. Kenapa? Produk udah pasti ada merek atau brand, ya. Kita harus lihat skupnya, atributnya, quality sama penggunaannya. Produknya. Yang mana merek-merek itu menyangkut ini. Brand dari perusahaan, nama baik perusahaan. Personality, kepribadian orang yang pakai merek. Tuh, jadi misalnya yang saya sering sih, sorry ya, karena saya senangnya misalnya otomotif ya. Misalnya cowok misalnya suka pakai motor jenis A, cewek jenis B gitu. Itu contoh. Terus motor-motor misalnya secara personality motor-motor sport itu banyak dipunya cowok. Motor-motor untuk cewek biasanya adalah yang model-model Scoopy, Honda Beat kayak gitu-gitulah ya. Matic seperti itu. Tapi motor Muge pun juga Matic sebenarnya, starter tangan juga ya. Saya dulu punya CBR 250. Terus starter tangan juga, nggak bisa ngokang pakai kaki, nggak bisa nyelah pakai kaki. Jadi kalau elektrikalnya rusak, udah mampus saya nggak bisa pakai mobil, nggak bisa pakai motor, udah selesai. Itu contoh. Personality, kepribadian, simbol-simbol, brand customer. Ini simbol-simbol ini penting juga ya, apalagi untuk saya lupa ya. Kalau kita ngomongin produk ini ada satu juga produk yang mungkin sosial kemasyarakatan. Yaitu apa? Mungkin kalian tahu multisme. Nah, itu ada simbol-simbolnya juga. Kayak misalnya
simbol ini juga sebagai tren merek ya, tren merek. Jadi udah tahu, oh Starbucks gini, oh ini gini. Nah, termasuk yang orang-orang yang di organisasi tertentu gitu ya. Organisasi itu juga produk ya. Contohnya apa? Partai. Jadi kamu tahu, oh simbol partai ini itu produk. Jadi simbol ini penting. Jadi kamu kalau bikin produk, walaupun warteg sekalipun, walaupun sate sekalipun, buatlah simbol. Saya di sini ada namanya sate ayam apa saya lupa namanya. Itu simbolnya jelas. Jadi kalau udah ada cabang 1, 2, 3 kita hanya lihat simbolnya. Oh, dia simbolnya di sini nih. Oh, ini di sini. Marknya di sini. Simbol itu penting. Pak, bikin simbol gimana? Wah, itu terserah kalian. Kalian bisa pakai AI. Ada AI-nya kok. Ada jasanya juga ada. Tuh. Nah, oke. Terus ada brand customer relationship. Ada usernya, penggunanya. Jadi dikaitkan sama usernya. Country of origin. Nah, country of origin ini penting juga nih. Contohnya adalah, misalnya apa? Kesannya country of origin. KFC, Kentucky Fried Chicken, pakainya Kentucky. Nah, kesannya dari Amerika. Starbucks, kesannya dari Amerika. Gitu. Terus, misalnya McD, kesannya dari Amerika. Makanya, identik sekali. Ketika kemarin perang Palestina sama Israel, identiknya apa? Boykot. Paham nggak? Itu country of origin. Jadi ya seperti itulah ya. Saya bilang seperti itu. Maksudnya sini kunci mobilnya, kok kunci mobilnya di luar? Aduh. Sorry, kunci mobil saya di luar ternyata dari tadi udah hampir seharian. Aduh, yaudah masukin dong. Sorry. Self expression benefit, ini yang ngikutin tren. Ekspresikan hidupmu ya, ini. Emotional benefit, ini saya bilang ya, pakai emosi. Mainkan emosi. Kemudian produk, ada individu, ini produk sama bauran produk. Kalau kita ngomongin manajemen produk ada 3. Secara individunya ya, atribut produk, branding, packagingnya, labelingnya. Nah, lini itu bagaimana produknya ini bisa long lasting. Makanya salah satunya biar long lasting itu ada namanya rebrand. Contohnya adalah kayak kemarin itu misalnya hardware, biar long lasting rebrand lagi. Terus produknya kita package ulang nih, mendandani. Ini bisa. Atau memangkas. Jadi apa kira-kira dari produk ini yang misalnya sudah biasa sini produk-produk lini produk ini adalah yang sudah medium atau settle. Jadi kalau masih awal-awal ya nggak perlu, no need, why not gitu. Jadi ngapain? Itu biasanya kalau di pemerintahan kita nyebutnya reshuffle kabinet. Jadi biar kita bisa long lasting, ya kita reshuffle. Kalau produk ya kita rebrand lagi. Simple sebenarnya. Nah, kalau di mana pabrik produk oke lah. Tapi kalau services, misalnya kayak caregiver gitu ya. Kalau kita rebrand lagi agak sulit. Biasanya yang kita rebrand lagi adalah servicesnya. Tapi ya, servicesnya misalnya apa? Oh, kayak gini. Kita tambahin servisnya apa? Ini contoh gini nih. Saya sering pakai contoh kalau untuk reshuffle atau rebrand atau mungkin inovasinya adalah kalian tahu ya, potong, ini khusus cowok ya, mohon maaf ya, cewek saya nggak tahu, saya belum pernah potong di tempat cewek misalnya. Cowok potong rambut, pasti kalian pernah ya ke tempat potong rambut ya, whatever itu ya. Biasanya kalau di Indonesia sih ada namanya potong rambut Asgar. Yang dari Asgar nih saya nggak tahu nih, ada nggak dari sini, dari Garut ya. Asgar kan asli Garut ya. Ada yang dari Garut nggak kalian? Beda. Saya pikir ada yang dari Garut. Servicesnya yang paling sering saya temuin tahu nggak, Asgar? Pijetannya enak. Tuh. Jadi habis dipotong, dipijet. Tuh. Saya nggak tahu kalian pernah nggak mijet di Asgar gini, pijet apa namanya? Potong rambut terus dipijet lama gitu, pernah nggak? Kalau saya sih senang potong di Asgar yang asli Garut karena dipijetnya enak. Itu services. Jadi biar long lasting dia tambahin itu. Nggak cuma potong. Services produk ya. Tuh, terus bauran produk. Nah, ini luasnya produk bisa terjangkau sampai mana? Terus termasuk pengiriman produk ya. Untuk delivery-nya sama untuk logistik, bukan logistik sebutnya apa sih?
ya pengiriman lah ya, untuk penyebaran produknya bisa lebih luas. Biasanya untuk produk-produk barang oke. Tapi untuk produk services agak sulit. Saya bilang agak sulit services. Kecuali yang barang bergerak. Pak, taksi Pak. Taksi memang services, tapi ada barang. Itu apa? Mobil. Tuh. Tapi ketika kamu ngomongin, misalnya contoh, potong rambut gitu ya. Potong rambut kan services ya. Nggak semua gerai ada. Kenapa? Beda. Karena produknya lebih luas. Karena apa namanya services itu very wide, luas. Kalau services agak sulit ya, tapi kalau produk easy, bahkan aku aja bisa sampai Taiwan tuh ya. That's it. Oke, ini berdasarkan kategori produk. Jadi kalau kamu pengen bikin strategi produk, berdasarkan produk, yang pertama adalah daya tahan. Jadi kamu harus bisa buat produk yang mungkin bisa long lasting, daya tahan barang, dan tidak tahan lama. Jadi ini terserah, Pak mau pakai yang mana, bebas. Mau contoh adalah gini, saya nggak tahu ya, kalian pasti pernah dengar atau pernah pakai nggak? Ini produk ini sudah nggak ada sekarang, sudah tutup. Tupperware, tahu Tupperware? Tahu ya? Tupperware itu kan tahan lama ya, benar nggak? Tahan lama loh. Even ada produk baru, wah Tupperware-nya keren, imut. Orang nggak mau beli. Kenapa? Banyak kan nggak mau beli. Tupperware gue masih oke kok, masih tahan lama kok. Siapa di sini yang nggak pernah pakai Tupperware ya? Ya rasa-rasa sih hampir semua pakai Tupperware ya. Pasti belum pernah tahu Tupperware. Tupperware saya udah tutup ya. Jadi saya bilang ya, even kamu tahan lama, dangerous saya bilang ya. Orang jadi repeat ordernya agak sulit. That's why salah satu strategi produk itu adalah barang itu dibuat untuk tidak tahan lama. Itu. Makanya kenapa dulu Tesla itu, tahu Tesla ya? Tesla itu akhirnya dimusuhin membuat energi listrik buat semua orang gratis, karena apa? Listrik itu penting loh untuk bisnis. Benar nggak? Di mana-mana orang butuh listrik. Kemarin Spanyol padam habis tuh satu negara, tapi bagus. Orang-orang pada keluar happy di luar ya nggak? Nah di Indonesia kemarin juga blackout loh. Tahu nggak di mana? Mungkin pernah dengar ya ceritanya. Di Indonesia kemarin juga Di blackout Bali, juga. Pak. Di Bali ya, Pak, betul. kemarin. Betul, Bali. Listrik padam. Karena ada isunya adalah ya kebutuhan listrik manusia makin hari makin tahun tuh meningkat. Cuman supplying-nya agak sulit. Pak, sebenarnya listrik bisa dibuat, kalau dulu Tesla bilang sih listrik gratis. Karena produksinya simple kok. Yang nggak simple adalah bisnisnya. Contoh, air minum, air putih. Sebenarnya bisa gratis nggak? Bisa. Tapi karena sudah masuk ke untuk bisnis, air minum aja dijual. Benar nggak? Kan gitu logikanya. Internet bisa gratis nggak? Bisa aja. Tapi kalau udah masuk bisnis, nah makanya barang biasanya dibuat tidak tahan lama. Untuk apa ya? Karena untuk bisnis. Simple. That's why HP kalian, HP kalian rata-rata usianya adalah 5 tahun. 4-5 tahun. Biasanya nanti apa? Yang susahnya apa? Kamu nggak bisa upgrade OS-nya. Prosesnya OS ya makanya ya. Kalau Android itu nyebutnya apa sih? iOS ya? iOS. Bener nggak? Kan nggak bisa upgrade iOS. Nih, saya pakai contoh nih. Saya dulu punya iPhone jadul ya. iPhone 6 kalau nggak salah. Saya lupa 6 kalau nggak salah. Itu sampai mentok OS-nya. Serius. Sampai OS itu 2 tahun tuh nggak bisa di upgrade. Kenapa? Udah mentok 2 tahun. Akhirnya WhatsApp saya nggak bisa dipakai. Bukan karena WhatsApp-nya jelek, bukan karena OS saya nggak bisa upgrade. Makanya apa? Dibuatlah batas waktu. Kenapa? Ya mohon maaf ya, bisnis. Pertanyaan saya simple kalau gitu deh. Very simple. Saya balikin ke kalian produknya. Kira-kira menurut kalian, kalau gitu nih, SIM perlu diperpanjang nggak? Perlu nggak SIM? Surat izin mengemudi. Harusnya seumur hidup itu, Pak. Iyalah, KTP bisa seumur hidup. Iya, Pak, benar. Jadi nggak perlu 5 tahun sekali perpanjang. Kan logika ya, kan logika berpikir ya. Ini saya buat kalian, biar kalian paham gitu ya. Kalian paham. Ada hal tertentu sebenarnya itu kita nggak usah harus
dibuat apa ya, buat dikit-dikit update gitu, update kan gitu ya. Kedua, misalnya kalau misalnya SIM nggak seperti itu, nah pertanyaannya kalau misalnya itu ya, berarti kan kebijakan-kebijakan lain kayak misalnya pajak gitu, kan nggak sedikit-sedikit dipajakin kan bisa, akhir tahun aja kita pajakin, kumulatif kan bisa ya, itu kan. Dengan contoh ya, jadi makanya ada hal tertentu tuh yang kita tuh nggak perlu harus bayar terus-terusan. Air bisa gratis sebenarnya, internet bisa gratis. Bahkan ketika memang bisa ya bisa aja gitu loh. Nggak usah diperpanjang lagi selama orangnya ada. Bener nggak? Selama orangnya ada, kecuali pindah tangan. Contohnya apa? Tanah. Tanah pindah tangan ya ganti nama. Bener nggak? Kan gitu logikanya. Itu contoh loh. Makanya produk itu yang dikonsumsi itu bisa dibuat long lasting, bisa enggak. Tapi memang produknya itu ada yang batas waktunya ada, karena enggak ada luarsa. Lu makan bisa sakit loh. Masalahnya bahkan kalau makan keracunan mati nanti ya. Itu ada. Tapi ada produk-produk yang non seperti itu, services bisa long lasting. Kayak contohnya tadi SIM. Kenapa enggak SIM kayak KTP aja long lasting? Itu aja ya, simple nih loh. Saya nggak akan ngarah kemana-mana. Saya takutnya jatuh nanti ke pleset. Ke bahaya. Terus, golongan pembeli. Kita lihat nih, pembelinya dari mana. Namanya pembeli adalah konsumen. Jadi setiap orang punya atau sudah pasti. Rumah tangga sama industri. Kalian termasuk rumah tangga, personal, individu. Saya organisasi. Nah, contoh, kalau kita individu tadi SIM, kenapa kalau perpanjang? Pertanyaan saya simpel lagi sekarang. Paspor kenapa harus diperpanjang? Paspor ada batas waktunya nggak? Saya tanya. Ada batas waktunya kan? Ada. Pak, kenapa kok sih nggak perpanjang, Pak? Kalau udah punya sekali kan bisa seumur hidup long lasting. Ya balik lagi di kebutuhan. Paspor itu kan sebenarnya yang ngelola negara atau seluruh negara saling jadi satu. Kan logikanya gitu loh. Kalau SIM negara, kalau paspor di setiap tempat kamu bisa ngurus paspor. Kamu di sana aja bisa ngurus paspor, memperpanjang, bener nggak? Kalau saya bisa loh. Kalau misalnya paspormu habis, kamu bisa ke Dubes Indonesia, kalau nggak salah ya. Urus dari sana bisa sebenarnya. Yang susah itu adalah kalau nggak salah izin tinggalnya, itu yang mungkin agak beda itu. Tapi kalau paspor masih bisa. Tuh. Ini contoh ya. Ini logika-logika namanya produk itu banyak ya. Ada produk barang, servis, bahkan produk-produk kebijakan pemerintah atau kebijakan tertentu. Itu kan produk juga. Jadi kamu jangan hanya terpatok produk itu adalah barang yang dijual. Betul. Dijual gue beli. Semua ada harganya. Value. Betul. Tapi ada servis, ada produk barang, ada kebijakan juga. Gitu loh. Itu yang harus kamu pahami juga. Jadi jangan sampai salah. Motif. Individu, organisasi. Ya, terkait kayak tadi aqua itu individu karena kamu butuh minum. Nah, di sini adalah strategi produk konsumen, kategori produk. Ini ada perilaku, ada harga, distribusi, promosi. Contohnya ini ya. Convenience, produk konsumen convenience, sering membeli, perencanaan rendah, harganya rendah. Pak, kalau ini saya harganya tinggi gimana? Agak sulit ya, karena dia ada membanding-bandingkan. Ya, itu. Distribusinya intensif, lokasi mudah didatangi, contohnya ini. Pasta gigi kamu mahalin, ngapain kok beli mahal-mahal? Ada penggantinya, ada substitusi yang lain. Oh beda nih, ini pasta giginya dari emas. Nah itu lain cerita, mungkin pilihan ya. Tuh, shopping. Nah harganya tinggi nih. Ya di sini adalah perilaku konsumennya jarang beli, perencanaan pembelinya matang dan sebagainya. Orangnya mikir. Nah promosinya iklan penjual, contohnya apa? Peralatan rumah tangga, furnitur, TV, pakaian. Jadi belinya itu jarang-jarang. Cuman kalau pakaian mohon maaf ya, pakaian mungkin udah convenience ya. Karena pakaian kebutuhan. Tapi kalau yang kayak peralatan rumah dan sebagainya mungkin iya. Spesial atau kosnya punya luxury. Ini agak lain, harganya tinggi. Ya, contohnya adalah Rolex, lampu, pista, sofa, bla 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 bla. Terus ansok ini adalah harganya tak tertentu. Makanya sekarang banyak jualan tuh yang ansok. Ansok ini adalah dia harganya susah. Ini contohnya adalah kayak misalnya konsultan. Terus misalnya pelatih, musik dan sebagainya. Ini value-nya nggak bisa ditentukan. Ini kalau services ya. Tapi kalau barang ini kayak misalnya alat anti maling, rumah tangga dan sebagainya. Nih.
Yang soft specialty. Ini kategori produk. Nah, harusnya kalau dari sini kamu bisa ngelihat ya, kamu bisa baca tuh ya. Bisa baca tuh ada apa. Menurut kalian, rumah, tanah, apartemen itu masuk yang mana? Harusnya kamu mulai berpikir nih, besok gua kalau beli rumah yang mana nih? Kenapa? Karena sekarang Gen Z itu sedang menghadapi tantangan challenging untuk beli rumah atau beli aset. Rumah yang mana kira-kira? Shopping kah? Ansop ya. Atau specialty? Ansop ya. Ansop. Oke. Kalau saya sih lebih parah specialty. Kenapa? Kalau rumah, kesadaran dan pengetahuan konsumen akan produk rendah. Enggak, karena konsumen harus mikir, gue beli rumah di mana ya? Jalannya dekat apa? Dekat kereta kah? Atau dekat apa? Harganya berapa? Itu. Harganya udah jelas tinggi. Ya. Harganya tinggi. Makanya di spesialis, Pak, kok bukan shopping? Sulit. Ya, karena di sini kan bisa dibilang apa ya? Distribusinya kan tidak selektif ya, karena distribusinya kan eksklusif rumah. Hanya di tempat-tempat tertentu. Nggak mungkin misalnya kayak contoh rumah Bintaro ya, kas-kas Bintaro. Ada di Taiwan, agak sulit. Jadi biasanya specialty. Jadi rumah itu masih termasuk barang mewah untuk beberapa penduduk kita. Seperti itu. Rumah, mobil. Tapi mobil bisa masuk shopping sih mobil. Karena di kita itu rata-rata mobil itu gonta-ganti. Tapi kalau lahan itu specialty. Pak, saya mau beli sawah Pak di kampung saya. Di mana di Purwodadi, oke. Sawah itu nggak akan ada di misalnya di mana di saya Tangsel, nggak ada, beda. Karena cuma ada di sana, spesial. Seperti itu ya. Jadi harganya di sana Purwodadi sama di sini lain. Tuh, jadi makanya kamu kalau misalnya nanti mau jualan, kategori produkmu tuh apa? Pak, yang paling bagus yang mana? Saya nggak bisa bilang, Pak, yang paling bagus yang mana? Nggak bisa bilang. Pak, yang paling pas yang ini nggak bisa bilang. Tapi yang saya bisa bilang adalah tujuan bisnismu tuh yang mana? Itu aja. Tujuan bisnismu tuh yang mana? Apakah kamu pengen dapat cuan kecil-kecil tapi apa namanya rutin, ya kecil-kecil rutin, kalau bisa di convenience. Nih. Atau kalau dikit shopping, buatlah produk shopping. Tapi kalau kamu pengen misalnya jebret sekali hajar dapat gede, kamu jadi maklar tanah, spesial. Maklar tanah kan nggak bisa kamu langsung ngedilin tanah saat itu juga deal, susah. Setahu saya susah. Tuh, jadi bisa jadi antara shopping sama convenience. Tujuanmu apa? Aduh, mohon maaf, kayaknya ini saya mati. Kayaknya headset saya yang satunya rusak. Walah, kok saya ketendang ya? Tadi saya tiba-tiba hilang loh. Aneh. Nggak tahu, Pak. Mohon maaf, saya tiba-tiba hilang tadi nih. Oke. Suara saya udah kedengeran ya? Sip. Saya nggak pakai headset. Kalau tadi ada berisik ya, saya mohon maaf. Karena headset saya mati tiba-tiba. Sama ini saya tadi ketendang, saya juga nggak tahu bagaimana bisa terjadi. I don't know. Sadar mungkin Pak, nendang Pak. Ya itu makanya saya nggak ngerti juga tiba-tiba keluar ya. Udahlah, saya pakai yang punya kampus aja deh. Jadi saya kan pakai yang luar ya. Ini saya pakai yang dari kampus aja biar lebih stabil. Kalau dari kayak yang luar agak sulit. Oke, saya share lagi. Tiba-tiba ketendang. Wait, bentar ya.
Soalnya belakang rumah saya lagi bangun, jadi kadang ada dakduk-dakduk. Oke, kalian lihat grafiknya ya, nih grafik. Ini kamu harus tahu, ini ada namanya siklus hidup organisasi. Siklus hidup organisasi dipengaruhi juga siklus hidup dari produk yang dia jual atau service yang dia jual. Yang pertama itu adalah siklus perkenalan. Nah, kalau saya nyebutnya adalah embrio. Perusahaan ini lagi perkenalan nih. Pak, ada sebutan lain? Ada yang terkenal yaitu startup. Startup itu adalah fase ini. Ini startup. Ini fase. Kamu ingat-ingat dulu fase. Fase ya, bukan yang lainnya. Ini adalah fase dari organisasi sama produk. Kedua, fase growth atau tumbuh saya nyebutnya, growth. Nah, and then fase dewasa ini akan lebih panjang. Biasanya, Pak, dari perkenalan sampai dewasa, rata-rata berapa tahun, Pak? Yang umum adalah standarnya 5 tahun. Yang umum, saya bilang umum ya. Umum dan biasa common itu 5 years. Until mature, 5 years. But it can be more than 5 years, but less than 10 years. Understand ya? Jadi it can be 5 ya minimally and then until ya less than 10 years. But it can be more than 5 years. Bisa lebih dari 5 tahun. Nah, and then penurunan. Decline. Nah, jadi kalau sisi produk penjualan ini seperti ini harusnya. Tumbuh bagus. Contohnya apa? Gojek tumbuh. Sekarang dia fase dewasa jualannya. Pak, dia decline nggak? Lama-lama akan decline. Kenapa? Kalau misalnya dia untuk diferensiasi produk nggak ada, harganya tidak bersaing, orang akan milih Grab. Sekarang di Indonesia ada 3 yang saya bilang terkenal ya. Gojek, Grab, sama Maxim. Itu bisa decline. Yang dulu ada servis misalnya bersih-bersih rumah, Go Clean, sama yang mijet ya di rumah, Go Mijet, udah nggak ada sekarang. Tuh. GoBox udah berkurang. Itu. Karena orang lebih senang pakai GoSend daripada GoBox karena lebih mahal. Tuh. Mending pakai GoSend aja, terserah Gojeknya mau gimana ya, kasihan Gojeknya sebenarnya ya. Tuh, tumbuh. Nah, keuntungan biasanya itu adalah di bawah penjualan. Pak, keuntungan di atas penjualan secara logika agak sulit ya. Kenapa? Karena keuntungan itu adalah penjualan dikurangi sama modal awal atau modal produksi. Jadi keuntungan itu di tengah-tengah sebagainya ya, selisihnya. Jadi kalau dia di atas, logika dasarnya sih nggak ketemu saya. Keuntungan itu biasanya seperti ini. Dan keuntungan itu biasanya ngikutin penjualan. Tuh. Jadi kamu harus tahu, Pak, saya mau bisnis A. Oke, silakan. Kamu fase mana nih? Fase perkenalan kah? Fase pertumbuhan kah? Nah, atau dewasa. Who knows? Perusahaan tempatmu kerja, kamu bisa lihat. Pak, di tempat saya kerja itu sudah lebih dari 5 tahun, Pak. Nah, itu bisa jadi itu sudah mature. Tuh. Saya tanya nih, kalian kerja di perusahaan sekarang ini, rata-rata perusahaan kalian itu sudah lebih dari 5 tahun kan? Atau ada yang kurang dari 5 tahun? Karena dengan berani mengambil warga Indonesia, warga luar kerja di sana, harusnya sih lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun nggak? Lebih ya? Mas Asep berapa tahun di sana kira-kira perusahaan? Lebih, Mbak Jam. Oke, kalau saya baru 4 tahun Pak startup sih di sini. Oh, startup? Ya, restoran. Wow, tapi keren loh, berani hire dari luar loh. Berarti dia jor-joran ya? Ini Pak, transfer lokal kan, nggak dari luar. Oh. Saya di Jeddah bukan di Taiwan. Oh, mohon maaf, saya pikir Anda di Taiwan. Ya, gabungan Pak yang di kelas ini. Ya. Soalnya saya dikasih taunya Taiwan khusus. Ya udahlah, oke, gak apa-apa. Ya, saya gabung juga. Gabung. Mbak Widya sama Mbak Nurul gimana? Kamu udah berapa tahun perusahaannya berdiri, tahu nggak? Oh, saya kerja itu jaga lansia, Pak, bukan di pabrik. I see. Tapi tahu berapa tahunnya? Enggak. Maksudnya, Pak, saya lamanya di sini kerja atau? Enggak, perusahaan tempat saya bukan di pabrik. Enggak pakai perusahaan, Pak. Kan ini per orang di rumah, Pak. Oh, di rumah.
Saya pikir gini, yang di rumah ini tuh Kayak panti jompo itu ya. ada penyalurnya. Enggak ya? Oh, Agensi, ada yang pakai Agensi lah. pakai Ya, agensi, Pak. agensi. Terus saya Ya, nggak pakai agensi. oh, oke. Ya. Berarti saya yang salah nangkap ya. Biasanya sih ada agensi ngirim ke sana gitu ya. Yang kayak Ada Kak, beberapa ada. agensi. Ada. Tapi nggak ngikut agensi setelah udah ditaruh di sana gitu ya. Oh, ya. Masih. Nggak. Ya, kalau pakai agensi itu masih Pak, ikut agensi sampai di sini pun masih. Oke. Itu udah berapa tahun? Udah tahu perusahaannya? Kurang tahu Pak, kurang paham. Oke. Kalau Mbak Nurul? Ini saya baca nih. Di chat, Pak. Oh, jagalah siapa? Oh, oke. Udah, sorry. Oke. Jadi rata-rata gini ya. Kalau perusahaan udah mature, itu udah 5 years more, itu udah bagus sebenarnya. Settle-nya udah bagus. Cuman yang harus kamu lihat adalah tanda-tandanya dia akan decline, turun, atau stabil, atau dia naik. Pak, kira-kira gimana? Kalau naik sih ya mohon maaf ya. Ini engineering of the universe, system engineering of the universe, atau algoritma alam semesta, atau mungkin kalau bahasa Islamnya itu fitrah. Ya, yang namanya hidup pasti ada mati. Ya, mungkin dia selalu hidup terus. Atau hanya memperpanjang masa hidup, paham ya? Atau menunda, tapi nggak mungkin menunda ya. Jadi, ketika sudah mature, you must make sure, ensure ya, about this company, ini udah berapa lama berdiri, dan ya kamu harus ensure, ini perusahaan besok tuh akan decline kah atau stabil. Minimal adalah stabil, minimal. Stabil tuh stagnan. Tuh. Tapi kalau akan up, itu agak sulit kalau tidak ada, apa sih nyebutnya saya tuh, tidak ada inovasi. Contohnya paling sering, yang paling gampang dicontohin kalau kita ngomongin marketing adalah Nokia sama BlackBerry. Ya, BlackBerry itu gede banget loh dulu, sampai mature loh, dipakai sama si Presiden Obama loh. Dia sebagai endorse influencers ya, itu. Jadi kayak gitu. Makanya Indiannya apa? Mati. Kenapa ya? Dia nggak mau berkembang. Itu. Nggak mau pakai kayak Android. Nah, ada sih. Masih ada Gitu ya. Nokia nih, Pak. Nah, tuh Nokia masih ada itu. Tapi nggak ada yang terbaru lagi ya, Mas ya? Nokia ada nih yang lawas. Yang terbaru itu kan waktu itu Nokia yang Lumia itu, Pak. Nah, iya, cuma habis itu udah nggak ada lagi. Saya juga ketemu. Terus soft itu Pak. Ya itu lagi Pak Nokia. Tapi lagi proses sih. Kalau saya lihat sekarang proses ya. Cuman dia mulai ikut perkembangan. Bahkan dia ada laptopnya ya. Saya lihat kemarin tuh ada model laptopnya, tapi nggak tahu apakah itu beneran laptop Nokia atau enggak, saya nggak ngerti. Saya lihat, bagus juga gitu. Tapi yang Nokia ya itulah. Tapi kalau BlackBerry, kayaknya udah out ya, udah masuk museum kali kayaknya ya. Tuh. Ada, Pak. Saya dulu pakai BlackBerry senang soalnya ya, kesannya keren. Tapi sekarang, ya gitulah ya, kalah ya. Tuh. Tapi yang nggak akan mati adalah Samsung, iPhone itu agak sulit mati. Serius. Kenapa kalau Samsung? Karena Samsung itu adalah sahamnya sudah ada sahamnya pemerintah di situ. Jadi kalau pemerintahan Korea collab, mungkin Samsung collab. Ibarat kayak kita di Indonesia nih. Kalau pemerintahan Indonesia collab, PLN collab. Ya, yang namanya ada saham pemerintahan gitu ya. Itu kecuali kalau mau di merger lain. Kalau iPhone dia benar-benar swasta kuat. Ya, itulah. Jadi itu contoh ya. Jadi makanya ketika besok kita mau bikin bisnis, which one? Pak, kalau saya kondisinya tumbuh terus, sulit. Tumbuh nanti pasti akan dewasanya. Mungkin dewasanya cuma sebentar terus langsung berat pasti. Ya itu hukum alam ya, system engineering of the universe. Yang namanya tumbuh pasti akan mati. Itu ya. Nih, perusahaan menentukan strategi pemasaran berbeda sesuai apa? Sesuai sifat model bisnisnya. Namun, strategi pemasaran apa yang digunakan masih tergantung pada posisi perusahaan dalam pasar. Pak, posisi apa? Ini posisi. Jadi kalau kamu posisi startup, jangan pakai posisi dewasa atau mature, belum bisa. Posisi perkenalan biasanya akan banyak bakar duit, promote, ya. Kemudian pertumbuhan, dia mulai belajar di inovasi produk. Mature, dia akan mempertahankan pelanggan. Itu strategi pemasarannya biasanya gitu. Itu konsep biasa, ya konsep dasar.
Nah, kalau decline itu biasanya kamu harus bisa inovasi hal baru. Kalau enggak ya tutup. Selesai, whatever itu. Ya, tuh. Apakah sebagai pemimpin, penantang, pengikut maupun spesialis? Nah, ini ada di modul 8 nanti ya. Nah, ini adalah karakteristik produk layanan. Ada intentability, inseparability, variability, variability. Nanti bisa baca juga di buku. Ya, ada itunya. Terus nih yang saya bilang, ini penting sekali. 7P. Dulu tuh masih 4P. Ya, produk, price, ya, promotion. Ini 4P. 1, 2, 3, 4. Kemudian menjadi 5P. Penting. People. Ini saya bilang dari 4P jadi 5P yang kemarin saya bilang. People. Pak, kok people? Iya. Lu mau sebagus apapun, kalau nggak ada people yang menjalanin. Pak, kan diganti mesin lah. Kan mesin ada orang ya, yang kalibrasi maintenance ya. Nah, itu ya. Terus ada proses, ada physical. Yang physical ini jujurly saya juga baru dapat 7P ini. Karena biasanya itu hanya sampai 6. 1 2 3 4 tambah 5 tambah 6 proses. Kalau kita di itu nyebutnya internal business process nyebutnya IBP. Proses itu penting. Kalau physical evidence ini tambahan ya. Jadi ada bukti fisiknya bahwa produk ini tuh berhasil. Ya, kayak BlackBerry produk tidak berhasil, bukti eviden. Ya, bukti evidennya apa? Karena kan gitu ya. Ya itu contoh ya. Cuman di sini. Jadi sekarang adalah 7P. Ya. Ada product, price, promotion, people, process, physical evidence. Pak, yang paling penting mana? Ini bukan evidence ya. Pak, yang paling penting yang mana, Pak? Yang paling penting 4P dulu. 1, 2, 3, 4. Ini paling penting. Ya. Cuman untuk yang pabrik, place itu nggak terlalu sebenarnya. Yang penting dia bisa produksi. Produksi sewa tempat rendah. Nah itu untuk pabrik place ini penting. Bukan nggak penting, sorry. Penting. Salah satu contohnya adalah kemarin BYD mau bikin pabrik di Indonesia. Nggak jadi ya. Tuh. Sayang ya, padahal investasi besar. Bikin produk, bikin pabrik, nggak jadi. Kamu tahu kan isunya ya? Di Indonesia kemarin ada 2 investasi produk mau bikin mobil listrik di Indonesia, salah satunya BYD, nggak jadi. Tahu alasannya kan? Ya, itulah ya, saya nggak mau ngomong ya. Susah itu culture ya. Aduh, susah itu, sayang sekali. Itu penting padahal ya. Untuk investasi kita kan membuka lapangan kerja ya. Belum dari Palaki nih, susah. Nah, ini diferensiasi layanan, citra image, tawaran, offering, pelayanan. Ini udah common dipakai di perusahaan-perusahaan. Pencitraan produk pasti namanya adalah brand positioning, brand product positioning. Dibanding yang lain gimana nih, produk nomor 1 dan sebagainya. Kecap nomor 1 di mana-mana, nggak ada kecap nomor 2. Always. Itu saya sering dapat kecap tuh nomor 1. Iya. Susah ya. Makanya ketika citra image kemarin ada sama-sama minuman, menyegarkan, menyehatkan, kemudian mengandung isotonik, terus isotonik kemarin ya, terus mengandung apa? Wah, menyegarkan, menyehatkan, terus mengembalikan ion tubuh ya, whatever itulah. Padahal sama-sama minuman isotonik. Nah, tinggal servisnya. Sama-sama tukang potongnya adalah Asgard. Asgard asli Garut. Ini lagi terkenal kan tukang potong Asgard. Citra image-nya Garut, wah good. Tinggal servisisnya. Oh, di sini servisisnya dikasih pijat. Oke. Oh, di sini servisisnya dikasih gratisan minyak rambut. Nah, itu. Gantung offeringnya nanti, pricingnya berapa. Jadi ya itulah ya. Terakhir untuk dimensi-dimensinya, kalau kita ngomongin services, itu di mana mah? Bukan di rumah kita ya? Bocah-bocah. Oke, dimensi kualitas, kendala, reliability, ya dimensinya terkait keandalan, bukan kendala, keandalan. Servicesnya ini bisa diandalkan nggak ya? Karena services ini penting. Termasuk saya ke kalian ini adalah produknya services. Ngajar di sini servicesnya harus jelas. Jadi saya nggak boleh ngomong kumur-kumur lah, membingungkan, kasih contoh yang nggak jelas. Nah, karena harus reliability ya, berwujud tangible. Saya ngasih services jelas, ada materinya. Jadi saya ngomong nggak ngawang-ngawang ya. Ada materinya. Saya ngasih contoh khusus juga jelas ya. Ada produknya, kamu bisa bayangin dan sebagainya. Ada ketanggapan. Nih, misalnya tanggapan staff ya pada pelayanan pelanggan. Misalnya
Nah, misalnya ada komplain dan sebagainya, kita saling responsif. Itu bisa. Kayak tadi. Jaminan, ada assurance. Jaminannya apa? Jaminannya adalah pada saat kita kontrak kuliah, ya pokoknya nilai kalian di tugas 1, 2, 3, saya akan nilai. Saya akan kasih, jadi saya kasih di grup ya, untuk penilaiannya seperti apa. Untuk menjamin kualitas saya ngajak. Terakhir adalah empati. Jadi hubungan komunikasi. Jadi kalau kalian misalnya tadi beropini masalah bisa muncul atau enggak, oke, kalian berempati. Opini kalian seperti ini, opini saya seperti ini, kita ketemu nggak, ada benang merahnya nggak? Nah itu dimensi layanan. Cuman ada juga yang nggak seperti itu. Biasanya produk-produk yang udah brandnya udah bagus, udah kuat. Misalnya, contoh, yang namanya Aqua pasti airnya bening. Pak, ada Pak yang rasanya jeruk Pak, rasanya apa namanya? Bukan Aqua. Diferensiasi produk Maison. Tuh. Kamu tahu kan Maison kan? Tahu ya, harusnya tahu lah ya. Maison tahu. Tuh. Tahu. Tapi nggak tahu sekarang Maison masih nggak ya? Saya udah lama nggak beli tuh. Masih. Masih ya? Masih ada, Pak. Oh, masih ada. Masih ada. Saya udah lama nggak beli. Karena nggak tahu kenapa ya. Iya, Maison masih ya. Oke. Masih Karena ada. makin kesini usia saya preferable air putih aja udah selesai daripada berasa-rasa ribet gitu ya. Enak air putih seger udah selesai gitu aja. Nah itu contoh ya. Jadi makanya terakhir itu adalah ya itu tadi ya. Jadi dia nggak bisa. Wah saya mau Aqua rasa ini nggak bisa. Misalnya dispensasi nggak bisa. Tapi kalau kita dispensasi masih bisa. On cam, off cam masih bisa. Nah pertanyaannya adalah produk nih. Kalau produk pemerintah bisa dispensasi nggak? Produk tuh ada produk swasta, ada produk pemerintah, benar nggak? Nah, kalau kita ngomongin produk pemerintah bisa dispensasi nggak? Belum. Tuh. Kalau Ya. pemerintah saya rasa bisa, Pak. Bisa ya, harusnya bisa. Iya, Jadi bisa. nanti kalau makanya kalau biasanya kan kalau aduh telat nih bayar. Nah, biasanya dapat kortingan harusnya. Tapi ini mah bukan kortingan ya. Kan gitu kurang lebih ya. Kita harusnya itu. Jadi makanya kadang kita ada produk-produk yang ya itu tadi ya, ada yang bisa dinego, ada yang enggak. Kayak misalnya kita masuk ke swalayan, nggak bisa kita nego harga. Mbak, saya nego mbak harganya. Nggak bisa pak, harganya itu pak. Gitu ya. Tapi kalau pasar biasa, bisa. Nah, itulah makanya. Jadi, biar kalian, mungkin sedikit banyak saya minta kalian bisa ada pemahaman di sini, biar nanti nggak usah ujian lah. Kamu bikin analisis, kalau pengen bisnis di kampung, kalau keluargamu yang nyuruh disuruh untuk jalanin, dia harus tahu produknya apa dulu nih. Jadi jangan ikut-ikutan tren. Jadi yang pertama harus unik dulu, value-nya apa. Itu paling penting. Pak, ini tren di kampung sini, Mas, Mbak, ki trennya ini, Mbak. Apa ki trennya bikin ini nih. Nah, itu nggak bisa, jangan ikut-ikutan ya. Agak sulit. Itu aja. Oke, mungkin dari saya cukup sekian dan terima kasih. Mari kita open cam, kita ambil gambarnya. Saya ambil gambar yang kedua aja deh. Ternyata ketika saya save agak sulit ya. di laporan saya kan harus laporan ya. Saya agak sulit. Tuh. Oke, silakan di open semua yang bisa open. Ini apa ya? Minute. Kenapa view-nya nggak mau? Sebentar, kayaknya saya lebih enak pakai ini deh, pakai Teams saya kantor deh daripada saya pakai link. Soalnya kalau pakai link suka ngilang. Wait a minute. Oke, saya ambil gambar semuanya. Sebentar, ini clipping tool saya pakai. 1, 2, 3. Oke, cukup sekian dan saya harap tugas jangan sampai lupa. Silakan kamu kerjasama mau apa whatever itu, yang penting dikerjakan sebelum pertemuan kelima ya. Paling batas waktunya adalah pertemuan kelima. Gitu aja dari saya. Mohon maaf sebelumnya kalau ada salah kata dan sebagainya. Selamat beristirahat, selamat kerja, jaga kesehatan semuanya di sana ya. Karena itu lebih mahal daripada apapun ya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya.